Audio Jungle. Audio Jungle. Perlu pengawasan oleh teman-teman di media terkait dengan nanti putusannya, termasuk tuntutannya. Saya katakan demikian kenapa? Ini penting buat teman-teman media mengawasi, karena kita tahu bahwa teman-teman media ada di sini dan masyarakat perlu juga tahu itu perlu diawasi putusannya. Selain tuntutannya dan putusannya, kalau diawasi agar kiranya tersangka tersebut, khususnya mereka-mereka yang dalam konteks tadi sudah sampaikan dalam jaringan, diberikan putusan yang maksimal, ya, putusan hukuman yang maksimal. Selain kita, BNP Kalteng juga melakukan semacam terobosan bekerja sama dengan Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang di BNRI terhadap mereka. Tolong diawasi kembali, ya, diawasi kembali nanti terkait juga dakwaan-dakwaan yang dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang. Ini penting, ya, teman-teman media selain juga menyampaikan, tolong mengawasi dan masyarakat juga harus paham, supaya kita berharap Kalimantan Tengah ini bersinar narkoba. Ya, siapapun yang terkait, siapapun yang terlibat, termasuk saya bilang Kampung Buntun, bandar besarnya, gitu ya, sudah kita tangkap, gitu ya, atas nama SA ini. Kita nanti ke depan, paling lambat, ini saya sampaikan kepada teman, paling lambat awal Januari kita akan proses terhadap DPP ini. Ya, terhadap DPP. Sejauh ini kita sudah bekerjasama dengan lembaga terkait, di antaranya misalkan ada Kejaksaan Tinggi, ada Kementerian Hukum dan HAM yang dihubungkan dan lapas. Sehingga nanti ke depan, termasuk nanti kita pada saat di tahap 2 penyerahan barang bukti yang ada dan tersangka yang sudah kita lakukan, khusus tersangka SA ini kita sampaikan ke teman-teman, ya, kita akan minta supaya didapat satu konsep untuk penanganannya. Ya, kita sudah minta pada teman-teman kejaksaan, ya, supaya dilakukan semacam tuntutan atau dakwaan yang seberat-beratnya. Dakwaan seberat, selain dia tindak pidana narkotikanya, tindak pidana pencucian uangnya pun kita akan proses. Ya, saat sekarang sudah periode 1 adalah tindak pidana narkotikanya dikaitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Yang lain nanti adalah kita akan proses adalah tindak pidana pencucian uang. Itu kira-kira teman-teman terkait dengan beberapa bidang yang bisa kita proses. Ada harapan dari saya kepada rekan-rekan selain tadi yang saya minta harapan yang dikaitkan dengan pengawasan. Ya, kita berharap tahun 2022 apa yang menjadi cita-cita kita, termasuk pemerintah daerah yang harus hari ini kita minta tolong teman-teman dorong juga satu perda, tolong dorong juga perda P4G oleh provinsi. Kemudian kedua, lembaga rehabilitasi ini agar juga sampai ke pemerintah daerah, dalam arti rumah sakit umum daerah melaksanakannya juga, termasuk bagaimana seluruh stakeholder yang ada berpartisipasi dalam rangka minimal melakukan pencegahan terkait dengan narkotika. Informasi apapun yang berkaitan dengan tersebut kami akan tampung dan akan akomodir, tapi kami tidak bisa melakukan tanpa bantuan dan partisipasi oleh semua pihak, dalam hal ini pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, seluruh stakeholder yang ada. Jadi tolong sebagai underline buat kita teman-teman, tolong partisipasi pemerintah daerah, ya, dikaitkan dengan nomor 2 tahun 2020 dihubungkan dengan perda P4GN, kemudian dikaitkan dengan membangun lembaga rehabilitasi untuk tingkat provinsi, termasuk bagaimana pihak-pihak pemerintah daerah bisa melakukan langkah-langkah yang berkaitan dengan upaya-upaya program P4G, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan peredaran obat narkotika. Itu yang kita lakukan P4G. Itu aja kira-kira teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini sebagai press release akhir tahun dari BNP Kalimantan Tengah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus dalam kesempatan ini izinkan saya masih suasana Natal menyampaikan selamat merayakan Natal dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2022. Baik teman-teman, dari saya ada yang mau ditanyakan?
Silakan. Didapatkan ada nomor di biru, kemudian di dalam merah. Untuk anggaran sendiri bagaimana mereka ini? Apa ditanggung pemerintah karena diberangkatkan keluar partai atau bagaimana? Baik. Dan rata-rata menghabiskan berapa besar anggaran untuk merehabilitasi orang keluar partai sendiri? Ya, prinsipnya rehabilitasi itu kan gratis. Ya, rehabilitasi itu gratis. Jadi ada lembaga-lembaga rehabilitasi yang teman-teman sudah paham. Video itu rehabilitasinya gratis. Tadi saya sampaikan di Makassar juga ada lembaga rehabilitasi gratis. Jadi tidak ada yang minta biaya untuk rehabilitasi, khususnya lembaga-lembaga rehabilitasi yang punya pemerintah, bukan swasta punya. Tetapi kita selalu merekomendasikan lembaga rehabilitasi yang gratis. Nah, yang tadi saya maksud kenapa kita belum punya lembaga rehabilitasi di sini, yang mau nggak mau ketika kita mau merekomendasikan untuk dirawat inap adalah di luar dari Kalimantan Tengah, kita minta dari teman-teman atau mungkin masyarakat yang menjadi korban mau nggak, ya khususnya yang kita kirim misalnya ke Lido, masyarakat keluarganya, jadi keluarganya yang mau mengeluarkan biaya untuk itu. Tadi kalau berapa kos biayanya? Bicara biaya, berangkat saja pakai pesawat berapa? Kemudian didampingi keluarganya, jadi minimal 2 orang harus dibutuhkan biaya berangkat naik pesawat. Tapi selama di sananya tidak masalah, tapi berangkat naik pesawatnya mau nggak mau, keluarganya harus mengeluarkan biaya. Tidak semua masyarakat Kalimantan Tengah yang mampu untuk mengirimkan, ya mengirimkan mereka-mereka yang dalam kategori dari pengguna sama atau korban itu mempunyai biaya. Oleh karena itu kami mendorong, ya karena ini masyarakat wilayah Kalimantan Tengah, bukan masyarakat artinya bukan ini semata-mata kepentingan kami, tapi masyarakat Kalimantan Tengah mau dong pemerintah daerah berpartisipasi untuk itu intinya. Paling tidak itu. Kalau sudah ada perda, pengalokasikan dana untuk itu pasti ada. Tetapi sepanjang perda tidak ada, dalam artian itu dia dari mana? Oleh karena itu kita yang selama ini melakukan upaya-upaya rehabilitasi di wilayah Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Kalibate kita kirim gratis, termasuk yang ada di sini rawat jalan itu gratis. Tapi yang saya bilang rawat inap, kalau dia harus keluar dari provinsi Kalimantan Tengah itu perlu kos minimal ongkos pesawat bagi 2 orang pulang pergi. Berangkat 1 diantar, kembalinya 1 orang. Jadi 2 berangkat, 1 orang kembali itu ongkos. Belum lagi nanti akomodasi dari airport menuju lembaga rehabilitasi. Kira-kira itu biaya. Ditanggung kembali. Ya, mau nggak mau sekarang ketika itu biaya tidak ada, korban atau ada pihak-pihak yang mau membantu itu untuk melakukan. Sejauh ini pemerintah belum ada kos atau anggaran yang dibuatkan untuk mengirim ke sana. Sabu sama ganja, ya bahkan juga kalau ada tadi jenis narkotika lain misalkan seperti tembakau gorila itu adalah, tapi lebih dominan adalah sabu. Jaringan Kalimantan sama Kalimantan Tengah. Sekaligus saya sampaikan ke sini pada rekan-rekan, kita lagi tidak jadi menjadi lintasan saja. Ya, mengingat banyaknya pengguna atau penyalahguna narkotika yang di wilayah kita. Jadi kalau dulu kita bilang lintasan, gitu, sekarang ini sudah jadi pasar, marketnya ada di sini. Dibuktikan dengan hasil research yang dilakukan oleh BNN RI, ada kenaikan jumlah penyalahguna narkotika. Jadi prevalensi penyalahgunaan narkotika sekarang agak meningkat. Ya, faktor-faktornya banyak hal. Di antaranya misalkan ada situasi COVID dan sebagainya. Kemudian ini sekarang marketnya tidak lagi bicara tentang jumlah, ada perempuan yang meningkat juga. Ya, kalau sebelumnya jumlah prevalensi penyalahgunaan narkotika untuk tingkat perempuan itu di batas ada semacam 0, sekian, tapi ada peningkatan sampai 0,1%. Jadi kemungkinan tahun 2022 karena ini ada peningkatan untuk sasaran terhadap prevalensi penyalahgunaan narkotika, mau nggak mau sasaran kita dia akan berubah. Ya sasaran kita akan lebih konsen, maksud saya bukan berubah, konsen lagi kepada perempuan dan anak. Sebagai contoh, ya teman-teman boleh sama-sama lihat Kampung Puntun ini, ya hampir bisa dibilang 80% penyalahgunaan narkotika. Saya katakan demikian ya. 20% tidak. Artinya kelompok-kelompok apakah itu anak-anak, remaja dan dewasa sama-sama menggunakan narkotika. Jadi pasarnya itu sekarang untuk wilayah kota berbeda dengan pasar yang ada di beberapa wilayah lain. Contoh misalkan saya bilang gini, untuk wilayah kota Palangkaraya, Kampung
Kampung Puntun adalah sasaran utamanya. Di samping ada beberapa penyalahgunaan narkotika yang di kelompok lain berdasarkan edukasi atau pendidikan mahasiswa dan SMP atau SMA yang sederajat. Untuk wilayah di luar kota Palangkaraya, sasarannya adalah tambang sama perkebunan. Jadi pekerja tambang dan pekerja perkebunan menjadi sasaran daripada pihak-pihak bandar. Ya, karena kita buktikan dan ada beberapa kali kita lakukan tes urin. Ya, tes urin ternyata pekerja tambang dan pekerja perkebunan positif menggunakan atau mengkonsumsi narkotika. Kemudian sasaran berikutnya adalah mau nggak mau yang kita perlu antisipasi adalah lapas. Ya, lapas ini pun kita antisipasi karena dari beberapa hasil penjaringan kita mendapatkan ada oknum narapidana yang setelah kita ambil dari atau kita koordinasi dengan pihak Kementerian Hukum HAM dalam hal ini dengan lapas, kita bawa yang bersangkutan oknum napi itu ternyata kita tes urin positif. Artinya ke depan atau tahun 2022 kita antisipasi melakukan kerjasama dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka mencegah agar peredaran tersebut tidak masuk ke wilayah lembaga pemasyarakatan. Ya, selain tadi sudah saya sampaikan tentang tingkat pendidikan dari segi lembaga-lembaga sekolah, lembaga-lembaga pendidikan, ada beberapa perusahaan-perusahaan swasta, kemudian tadi saya bilang tambang sama perkebunan, termasuk juga wilayah Kampung Puntun, kemudian wilayah di luar Kampung Puntun juga ada. Itulah menjadi market daripada pasar bandar narkoba yang ada di wilayah Kalimantan Tengah. Itu ya Mas ya. Saya sudah sampaikan. Kita kerjasama dengan Polda, dengan lembaga-lembaga penegak hukum lain kita lakukan kerjasama. Ya, bahkan dalam beberapa kesempatan kami sudah ngobrol dengan beberapa pemangku kepentingan Pak Kapolda, kemudian Pak Kajati juga, kemudian kita sudah lakukan semacam upaya-upaya itu. Mereka bertekad, mereka sepakat dan semangatnya tetap sama. Bagaimana caranya supaya Kalimantan Tengah ini memang bersih dari narkotika. Walaupun di sisi lain tadi saya sudah sampaikan di awal perlu semacam akselerasi. Ya, di antara tadi saya sudah bilang underline-nya adalah atau yang perlu menjadi notis kita adalah tolong perda P4G itu didorong. Kemudian kaitan dengan bagaimana pihak-pihak kan karena satker itu nggak bisa melakukan kegiatan apapun kalau perdanya tidak jalan, perdanya tidak ada. Oleh karena itu saya memohon didorong melalui kesempatan ini supaya pemerintah daerah berupaya untuk segera paling tidak menggolongkan terkait dengan perda P4G. Itu harapan saya. Saya selaku kepala BNP, saya bilang saya tidak bisa melakukan semua upaya pencegahan tanpa didukung oleh pemerintah. Oleh karena saya mendorong supaya khusus untuk pemerintah provinsi kiranya bisa menggolkan perda P4GN. Selain kita juga minta wadah dikaitkan dengan kepentingan masyarakat dihubungkan dengan pengguna atau korban atau penyalahgunaan narkotika itu harus direhabilitasi, perlu didorong terkait dengan wadah lembaga-lembaga rehabilitasi khususnya untuk dipergunakan dalam rangka lembaga rehabilitasi, apakah itu rawat jalan maupun rawat inap, kira-kira itu. Kaitan dengan jumlah tersangka dan barang bukti ada peningkatan. Jadi saya kemarin juga ketika saya masuk ke sini, saya sudah prediksi, artinya prediksi saya itu kuat. Kenapa saya bilang ada faktor-faktor diantaranya adalah pandemi COVID, gitu ya. Pandemi COVID itu dimanfaatkan oleh bandar-bandar narkoba untuk melaksanakan kegiatannya. Sehingga setelah kita bandingkan antara 2020 dan 2021 ada peningkatan jumlah tersangka dan barang bukti. Ya, jumlah tersangka dan barang bukti. Jadi tersangka itu akan naik, saya mungkin kalau tidak salah, mungkin ada peningkatan sampai 10%. Begitu juga dengan barang bukti. Jadi ada peningkatan khususnya jenis narkotika sabu. Ya, jenis narkotika sabu. Kenapa saya bilang ini kita fokuskan karena mengingat bangsa pasar, ya di sini tuh cukup banyak. Selain ini juga ada notis juga, ekstasi juga jalan di sini. Makanya kita juga nanti ke depan kita akan coba telusuri kembali, ya karena ekstasi, karena mereka masuk di tempat-tempat hiburan seperti misalkan nih tempat-tempat karaoke, gitu ya, ada musiknya, gitu. Karena ekstasi kan pasti larinya ke sana. Kemudian dihubungkan dengan program tadi terobosan saya sangat sependapat, sangat setuju. Saya sangat suka, sangat mengapresiasi itu. Nanti mungkin ke depan Pak, ini kita akan berikan juga apresiasi kepada
RT setempat. Ini yang saya cerita. Pemerintah daerah dalam rangka mensukseskan, dalam rangka merencanakan mendukung rencana aksi nasional Impres nomor 2 tahun 2002 adalah minimal itu. Ya. Kalau tidak didukung dengan anggaran gitu ya, akan sulit sebenarnya. Kita boleh jujur katakan sekarang masyarakat sekarang gitu ya, kalau bicara kan nggak semua di level-level menengah ke atas. Mereka juga butuh sponsor, butuh dukungan, butuh namanya kayak semacam reward ya. Selain tadi saya bilang reward itu kan dalam bentuk material, dalam bentuk finansial, ada juga reward yang kita. Walaupun kita sudah memberikan macam reward, di mana anggaran kita hanya memberikan reward berupa apresiasi, tidak dalam bentuk finansial. Saya meminta, tolong pemerintah daerah juga sama. Ayo dong berlomba-lomba gitu. Tanpa mengabaikan, tanpa menyampingkan dengan permasalahan yang ada di wilayah kita sekarang atau di dunia dengan COVID. Tapi masalah narkotika itu tidak kalah pentingnya untuk kita konsentrasi melaksanakan antisipasi itu intinya. Ya, karena bicara narkoba itu generasi ke depan itu yang akan menjadi akibatnya, menerima dampak generasi datang. Kalau kita anak-anak kita nggak punya generasi yang hebat. Jadi saya sadar nanti ke depan tahun 2022 ingatkan saya. Mudah-mudahan saya nanti akan memberikan apresiasi kepada RT setempat sebagai bentuk bentuk satu penghargaan yang diberikan kepada mereka dalam rangka memberikan semacam reward kepada mereka. Dan kami juga dari BRN kalau itu hubungannya dengan domain kami, bukan dengan bagaimana mereka yang memberikan informasi kepada masyarakat, kita akan memberikan reward. Jadi tolong nanti saya diingatkan juga tahun 2022 saya akan memberikan secara khusus atau memanggil orang itu untuk mendapatkan semacam penghargaan dari kami. Makasih informasinya. Ada lagi teman-teman sekarang? Terima kasih atas waktunya. Terkait zona merah Pak, di peredaran narkoba di Kaltim itu kan setahu saya Palmares dan Kodim. Nah itu apakah ke depan menjadi titik fokus BNN juga untuk menekan? Terus yang kedua, saya ketahui kan 80 tadi Bapak sebutkan 80% adalah pengguna dan terlibat peredaran narkoba. Itu indikasinya apa Pak? Terus apa langkah konkret dari BNN sendiri selain menggandeng pemerintah? Apakah ada dilakukan pemeriksaan massal atau penggerbekan atau bagaimana di sana? Terus yang ketiga Pak, peredaran di Kaltim ini kan sudah Bapak katakan tadi bukan hanya sebagai transit, tapi sekarang sudah tempat penjualan. Untuk 2022 nanti instruksi apa yang Bapak tekankan agar minimal paling tidak peredaran narkoba yang mungkin saja sehari itu bisa 10 atau 20 kilo mungkin saja itu bisa ditekan semaksimal mungkin sehingga tekad apa yang untuk menjadikan Kaltim bersinar ini bisa terwujud. Itu juga terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa jawab semuanya. Jadi saya terima kasih banyak. Sekarang hampir setiap wilayah itu Pak, Bapak Ibu sekalian, hampir setiap wilayah itu ada kasus narkotika. Jadi kita sudah kerjasama dengan Polda, kita datakan juga dari Polda. Hampir setiap wilayah itu mengirimkan data atau laporan kasus narkotika. Kalau ditanya tentang jumlah pengungkapan kasus yang paling besar adalah Lamandau. Ya, Lamandau itu paling besar kalau untuk narkotika. Tapi mereka tidak mengklaim bahwa pasar, lintasan. Tapi masuknya kemana? Tadi saya cerita ada beberapa wilayah. Rekan-rekan boleh inventarisir saja. Wilayah perkebunan di wilayah Kalimantan Tengah itu di mana sih? Wilayah tambang di mana sih? Ya. Bahkan kita mau cerita bahwa sekarang antara pekerja tambang kemudian di wilayah tambang itu sendiri ada peredaran di sana. Ya. Makanya di sini kesempatan saya bilang, saya berharap kalau ada etikat atau goodwill atau benar-benar keinginan baik dari setiap perusahaan yang ada, jangan lagi dijadikan mereka-mereka yang bekerja tambang sebagai orang yang harus dieksploitasi untuk kepentingan tambang atau perkebunan. Karena mereka akan bekerja keras, siang malam dan sebagainya gitu. Jadi jangan dieksploitasi. Kalau mereka punya keinginan yang baik,
dari seluruh pekerja tambang atau seluruh perusahaan tambang atau perkebunan yang ada di sini. Mereka dengan itikat baik minta supaya dilakukan tes urin, itu yang penting. Kalau ada keinginan baik atau keinginan yang mereka benar-benar ingin menyukseskan bagaimana caranya. Tapi kita tidak bicara seluruhnya. Disinyalir ini dianggap sebagai tempat untuk menaikkan profit. Saya nggak mau sebutkan tambang A, tambang B dan sebagainya. Kalau mereka mau menjadikan perusahaan mereka bersih narkotika, mereka ada etikat baik untuk lakukan tes urin. Meminta kita tenaganya kita lakukan tes urin, itu intinya. Jangan dijadikan mereka pekerja tambang sebagai orang yang harus diperas tenaganya karena mereka menggunakan narkotika sehingga menguntungkan biaya perusahaan dalam rangka mereka bekerja. Itu yang pertama. Kita lakukan upaya-upaya. Kita sudah masuk ke beberapa perusahaan sebenarnya. Ada yang mengundang, ada yang juga kita mencoba menguratin. Ya, menguratin juga sudah. Kenapa saya katakan ini? Kalau kita suratin mereka ada etikat baik, oke. Kalau enggak ya sudah. Kita tidak paksakan. One day, kalau kita nanti sinyalir ada peredaran narkotika di sana, kita akan tangkap. Nah, kalau di Kota Waringin Timur, kemudian wilayah Kampung Puntun, secara fokus saya bilang, Kota Puntun ini, setelah kita lakukan operasi dan tes urin, kita berharap dalam beberapa kerjasama yang kita lakukan, ya melalui BNK, Kota Palangkaraya dan Pak Wali Kota, minta tolong dilakukan semacam tes urin secara rutin. Apakah rutin itu secara periodik, misalkan dalam arti 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau insidentil? Ya, selain kita lakukan semacam intervensi berbasis masyarakat, ada life skill yang kita buat, kita latihkan mereka-mereka, khususnya mereka-mereka yang sudah kita katakan bahwa mereka itu istilah tempat pengguna. Kita lakukan pelatihan-pelatihan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita nggak bisa sendiri. Ya, program kita itu cukup bagus. Tetapi sekali lagi kita butuh dukungan pemerintah daerah dan seluruh stakeholder yang ada di sana. Gak usah jauh-jauh. Gitu ya. Ini sekali lagi saya mau notis lagi, kita akan rilis di sini. Gak usah jauh-jauh. Ada di beberapa RT atau lurah gitu ya, kita minta partisipasinya untuk menyampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan informasi. Ada unsur, ya, dalam tanda kutip ada unsur tidak mau bekerja sama di wilayah itu. Ada unsur tidak bekerja sama. Artinya apa? Selama ini mereka sudah terbuai dengan bagaimana perlakuan seorang SA ini terhadap mereka-mereka yang ada di sana. Ya. Sudah terbuai. Kenapa saya bilang gitu? Kita minta untuk yang bersangkutan kita undang dan sebagainya dengan alasan apapun tidak hadir dan sebagainya. Artinya di situ ada apakah karena ketakutan? Ya sekali, apakah karena ketakutan atau karena hal-hal lain? Jadi khusus sendiri kita sekali lagi untuk Kampung Puntun kita akan lakukan upaya ada pencegahan di sini, ada P2F, ada rehabilitasi, termasuk tadi program-program kita lakukan dengan Pak Wali Kota bagaimana caranya supaya ya Kampung Puntun ini memang benar-benar pelan-pelan kita akan bersihkan. Tadi saya cerita bahwa masalah ekonomi jadi faktor. Ini menjadi bukan urusan semata-mata oleh kami, tapi bagaimana pemerintah daerah melihat kondisi itu. Ya, supaya mereka juga yang tadinya bisa menghasilkan uang melalui pengedar-pengedar di sana, bagaimana caranya? Minimal pemberdayaan untuk upaya-upaya kerja. Kan kira-kira itu kan bukan menjadi domain kami lagi. Tapi kita minta dorong pemerintah daerah dan stakeholder yang ada untuk melakukan itu. Selain kita juga lakukan campaign di beberapa tempat-tempat supaya orang tidak terganggu. Dan yang terakhir adalah untuk kait Kampung Puntun, pengungkapan kasus narkotika di Kampung Puntun terhadap bandarnya tidak hanya satu. Saya mau katakan begitu. Nanti kita akan ungkap kalau ada lagi masih berani melakukan peredaran di wilayah situ setelah ditangkapnya SA ini. Kalau masih ada, khususnya mereka yang masuk dalam jaringan, kita akan ungkap dan akan tertangkap ke depan. Di tahun 2022 minimal kita akan tangkap beberapa orang lagi yang ada hubungan dengan jaringan SA atau mereka yang mencoba-coba untuk melakukan peredaran narkotika di Kampung Puntun. Itu langkah-langkah yang kami lakukan dari BNN. Itu Mas ya. Ada lagi pertanyaan? Ikut teman-teman atau masyarakat bahwa tahun 2021 kita bisa mengungkap 9 jaringan peredaran narkotika dengan 21 aparat kejadian nasional. Kemudian diantaranya ada 7 orang oknum narapidana, kemudian
untuk barang bukti yang sudah kita bisa sita adalah 3.855,59 gram sabu dan 1.020,6 gram ganja dan 5,4 gram tembakau gorila. Kemudian dalam kesempatan ini menyampaikan saya kepada masyarakat dan semua pemerintah terkait, mohon dukungannya terhadap bagaimana program P4GN pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkotika itu bisa dilaksanakan oleh semua pihak. Jadi tidak semata-mata menjadi tanggung jawab BNN, tapi bagaimana semua pihak, apakah itu kementerian terkait, pemerintah daerah untuk bisa sama-sama mendukung dalam rangka Kalimantan Tengah bersih narkoba. Oleh karena itu salah satu contoh misalkan Perda P4GN. P4GN kita minta dorong pemerintah provinsi supaya segera digolkan atau diproses untuk menjadi satu peraturan daerah yang menjadi payung hukum bagi kita untuk melaksanakan program P4GN. Di samping juga lembaga rehabilitasi yang kita belum punya sampai saat ini, ya, untuk provinsi Kalimantan, tolong kalau bisa nanti segera ya dibangun supaya pengguna atau dalam hal ini penyalahgunaan narkotika atau penyalahgunaan narkotika tidak perlu harus mereka dikirim ke luar wilayah Kalimantan Tengah, karena kosnya akan besar menggunakan dana mereka untuk berangkat. Karena kita tahu bahwa lembaga rehabilitasi itu harusnya gratis, tapi karena kita harus memberangkatkan mereka yang menjadi penyalahgunaan narkotika atau korban itu keluar dari wilayah Kalimantan Tengah, mau nggak mau menggunakan biaya ongkos pesawat. Kalau kita sudah punya itu, kita minta mungkin mereka tidak perlu biaya karena rehabilitasi gratis. Tapi sampai saat ini kita belum punya, walaupun kita sudah mendorong beberapa pemerintah daerah, kabupaten dan kota untuk rumah sakit umum daerah didirikan lembaga rehabilitasi. Tapi paling tidak ada upaya, ada niat dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah provinsi untuk bisa membangun lembaga rehabilitasi, kemudian menggolkan daripada Perda P4 ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Pak, langkah kerja BNN artinya tersandung dengan tidak adanya Perda begitu ya Pak? Kenapa? Kinerja BNN artinya tersandung dengan tidak adanya Perda, tidak ada payung hukum dari pemerintah. Artinya upaya pencegahan yang dilakukan oleh semua pihak itu harus minimal ada upayanya, minimal ada pos yang dialokasikan untuk itu dalam rangka pencegahan. Karena kita tidak bisa katakan bahwa hanya pengungkapan kasus saya, tapi pencegahan pun harus dilakukan. Perda itu penting sebagai payung hukum daripada satu kegiatan yang berkaitan dengan program P4GN ini. Perda itu penting. Makanya saya minta mendorong Pemprov segera menggolkan Perda, kemudian lembaga rehabilitasi segera dibangun di wilayah Kalimantan Tengah. Setelah audiensi, tanggapan dari DPRD bagaimana Pak? Waktu kami audiensi, mereka sepakat untuk segera memproses. Jadi tolong teman-teman bantu kami untuk mengawasinya. Ya, bantu kami untuk mengawasinya agar pemerintah provinsi juga benar-benar sungguh-sungguh untuk melakukan itu. Tidak ada janji kapan Perda disahkan gitu Pak? Menurut ceritanya segera. Waktu audiensi segera diproses. Oleh itu tolong diawasi teman-teman, minta tolong Pemprov supaya melakukan itu. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe, like, share untuk mendukung channel ini agar berkembang seperti yang lain.